jalan-jalan dulu ya. Balik lagi. Siap-siap putar dulu. Ketua Bandung Plan Community. Karena itu ya, ini di channelnya Pan Oli ini pertama launching Ketua Bandung Plan Community. Benar. Kita open discussion aja ya teman-teman ya. Kita akan ngobrolin masalah gimana menyelam di dataran tinggi. Sebelumnya nih, untuk pembukaan, memperkenalkan diri. Mungkin orang selama ini tahu Potret Plan, lihat konten Instagramnya kan cakep-cakep banget ya. Tapi melihat sosok realnya Om Sabto, ketemu bisa datang ke sini, aku makasih loh Om udah mau loh. Aku tahu Om Sabto itu susah diajak keluar. Biasanya didatengin oke, tapi diajak keluar susah. Makasih banget loh. Boleh perkenalkan diri dulu Om buat teman-teman kita. Nama saya Sabto Nugroho. Kebetulan saya selain memang suka sama tanaman ya Mbak Vivi, saya juga anggota TNI Angkatan Udara. Jadi saya di rumah, di belakang rumah itu ada halaman ya, saya tanam-tanamin macam-macam tanaman, aroid ya terutama. Jadi ada anthurium, pilo, tanaman endemik juga ada. Jadi banyak belajar sebenarnya. Suatu kehormatan buat saya ya bisa berdiri duduk di sini sepanggung dengan Pak Greg, dengan Pak Chandra. Itu aja Mbak perkenalannya. Nama Instagram saya Potret Plan, tempat tinggal saya di Komplek Trikora Lanut Halim Perdana Kusuma. Banyak teman-teman di sini yang sudah ke rumah kayak Niko, ada BJ, ini juga nih senior. Tanamannya bagus-bagus. Dan dulu kan kepengen lihat di Instagram orang nih, caranya impor seperti apa? Ini kita berbicara 2 tahun yang lalu ya, bukan sekarang. Sekarang udah banyak sekali kan. Jadi kepengen punya itu kayak edik gitu. Satu, ini ada lagi satu gitu. Semakin lama semakin banyak. Penuh ini mau diapain nih banyak tanamannya. Jadi saya coba-coba silang-silang ya, belajar wing by wing lah ya. Tadi Pak Sabto ngintipin saya tadi ya tanamannya ini. Lihatin ke saya. Bagus ya. Saya pikir menarik. Cuman satu hal, alasannya apa Pak? Kenapa kok jual lah Pak? Sedikit buat hobi gitu. Dulu sempat waktu ngehitnya anthurium yang kita lesel-lesel ya Mbak. Ya, ada sih teman-teman yang bantu jual. Gitu. Tapi kalau datang kita jual tuh, saya sayang sebenarnya. Karena pengen saya kumpulin aja. Oke, tadi bahasan sebelum Pak Sabto di sini itu adalah mana Mas? Didi mana tuh? Ada berapa breeder tuh masalahnya lahan. Oh lahan. Jadi kalau nggak dijual, artinya kan nanti lahannya nanti penuh, terus Bapak mungkin nggak ada keinginan untuk breeding lagi. Jadi harus dijual Pak. Ya itu. Jadi usaha memang, ya Om. Ya ini sekarang boleh dong usaha, ya, boleh dong. Belum lihat loh ini udah usaha. Sekarang semakin banyak bibitan kecil-kecil di rumah ini saya bingung mau taruh. Nah, ya kan, bener kan bilang. Cuman memang. Nah sebenarnya kan saya hanya bermain Instagram. Seneng-seneng sama anak saya di rumah, kemudian saya posting-posting. Nah itu antusias dari internasional itu banyak sekali. Contohnya mungkin Niko tahu ya, yang Ken Possum itu yang punya Anthurium Hans itu, dia tanya bagaimana kalau saya mau beli tanaman ini. Saya bilang ini nggak dijual, saya bilang gitu. Cuma ada satu saya punya. Kalaupun jual juga kirim kan susah. Saya tahu prosedur di sana. Ada karantina sampai 3 bulan ya kali, kalau nggak salah 3 bulan. Australia ada. 3 bulan ya, jadi nggak gitu. Kemudian saya balik tanya, boleh nggak kalau saya beli Anthurium Hans? Dia bilang, ini harganya per senti kata dia. Anthurium Hans harganya per daun per senti. Waduh. Iya itu ada percakapan di sana. Saya pikir bagaimana? Nah, cuman memang kalau saya lihat dari Instagram saya itu antusias pencinta tanaman banyak sekali. Contohnya mungkin tahu yang hilang itu siapa namanya yang di Belgia atau Swedia itu Besbat apa?
Best Buds yang memperbanyak nama itu. Itu pernah DM saya juga, minta Anthurium grosiran seperti itu. Saya nggak bisa menemukan. Berarti sebenarnya akses mereka bisa ngelihat karena postingan dari Instagram aja ya. Betul. Wow, keren loh, bisa tembus sampai keluar ya. Bukan saya ini ya, karena saya kan tidak terlalu mencari pembeli-pembeli yang benar-benar saya mau profit oriented, tidak seperti itu. Kalau cocok ada beberapa seperti yang dia DM kasih juga ya, kalau nggak dibalas saya balas. Dia minta kayak krim pari ke Amerika ya berhasil. Kemudian di Jepang tuh ada miurasan, tapi dia tidak Anthurium karena nggak boleh masuk di Jepang kalau nggak salah Pak. Jadi dia hanya tanaman endemik saja. Harus dipotong. Ya, miurasan. Nggak boleh pakai akar di Jepang. Jadi bener ya Noldi ya, mana Noldi? Pak Greg, ini tadi kan Mas Sabto mengatakan bahwa saya belum jual, tapi ya banyak juga yang kecil-kecil. Pak Greg pernah mengalami masalah dengan lahan nggak Pak Greg waktu breeding aglonema kah, calathea kah gitu? Problem nggak Pak Greg itu seorang breeder itu mengenai lahan? Jadi memang sekarang ini bukan tanaman yang kurang, sekarang tempat tanaman yang terlalu banyak. Jadi mau tidak mau sebetulnya harus ada di sini seleksi. Nah seleksi itu yang membuat kemudian pasar jadi tidak dibanjiri oleh barang-barang yang tidak berkelas. Sebab ini juga jadi masalah besar kalau banyak barang tidak berkelas masuk ke pasar, harga bukan cuma jadi jatuh, jadi orang tidak lagi kemudian tertarik untuk mengumpulkan jenis yang seperti itu. Tidak eksklusif. Akibatnya akhirnya malah kemudian barang itu jadi mandek dan orang jadi cenderung tidak beli, akhirnya malah jadi pasar jadi rusak. Nah, karena yang ini ada di situ, ini padahal kemudian itu juga belum tentu barang itu sama, tapi ini kan cuma bedanya sedikit. Jadi itu sebetulnya kalau mau yang dilepas ke pasar itu harus barang-barang yang sebetulnya berkualitas sehingga kemudian orang bisa lihat ini layak beli, ini layak diperbanyak. Tapi kan tadi kalau tanaman itu tidak beranak, tentu harus kita upayakan dengan di sini perbanyakan vegetatif yang teratur lah, yang kemudian itu di sini secara periodik kita lakukan. So kalau enggak, kapan mau nambahnya itu tanaman? Tapi sekarang kan dengan adanya akses ke kultur jaringan, tanaman-tanaman yang bagus itu bisa kemudian diperbanyak oleh kultur jaringan sehingga jumlahnya mencukupi untuk memenuhi permintaan lokal dan juga permintaan dari luar nantinya. Banyak itu betul-betul banyak dengan barang yang berkualitas, yang di sini tetap meskipun harganya katakan turun dicari orang, karena kan orang pada dasarnya itu tetap tertarik untuk sesuatu yang indah, yang memang menarik. Dan ini kan sudah berkatakan sudah ibaratnya itu menjadi bagian dari diri manusia secara keseluruhan. Mereka tuh suka sesuatu yang indah. Jadi keindahan itu memang sudah bagian dari diri manusia secara utuh. Jadi itu harus eksklusif ya. Nah karena itu kita harus bikin yang bagus. Jangan cuma baru, ya cuma sekedar baru, tapi tidak bagus. Baru bagus itu kemudian itu sesuatu yang memang kita harapkan, tapi dengan syarat bahwa indah. Mungkin gantian dulu nih ya supaya ada perspektif lain mengenai perawatan. Mas Sabto, saya baru pertama kali ketemu nih sama Mas Sabto, tapi namanya sering denger, terus terkenal gini. Tuh lihat tuh contohnya di tempat Mas Sabto, cuman pakai paranet. Kok bisa tanam bisa bagus-bagus? Ini yang jadi momok kita nih di Jakarta ya? Ini bahwa bagaimana caranya dengan perawatan yang sederhana, maksudnya dengan bukan perawatan, tapi dengan cara merawat dengan paranet saja bisa menghasilkan kualitas tanaman daun, Anthurium daun yang bagus. Apa Pak resepnya Pak? Bisa di-share kayak muda-muda juga nih Mas? Kebetulan ini kan Jakarta itu terkenal satu panas Pak ya. Suhu kisaran 32-33. Sementara Anthurium ini rata-rata kan mungkin bagusnya mungkin di bawah 30, mungkin 25-26 derajat mungkin ya. Kalau saya salah mohon maaf. Kemudian kelembapan juga di Jakarta kurang Pak. Rata-rata itu kalau saya lihat di ini hanya 50-60, sementara Anthurium itu untuk kelembapan rata-rata di 65 ke atas Pak ya, 70-80%. Karena saya punya koleksi, saya harus punya komitmen Pak.
sebenarnya komitmen dulu, mau diapain nih tanaman banyak kalau nggak dirawat. Jadi komitmennya seperti apa? Yang paling berat adalah komitmen kita untuk merawat, menjaga tanaman tetap prima. Itu aja sebenarnya relatif sama, cuman memang komitmen aja Pak, komitmen kita terhadap tanaman-tanaman ini dirawat, ya saya juga coba-coba mengembangkan Pak, mungkin ngilang-ngilang sedikit-sedikit, tapi belum bisa seperti teman-teman yang sudah jadi bagus-bagus. Oke. Jadi kalau saya sedikit boleh simpulkan, mungkin caranya Pak Sabto ini tidak ekstrim lah. Lalu tapi ada satu kata yang diulang-ulang Pak Sabto, menurut saya itu kuncinya, komitmen terhadap tanaman. Ya, menurut saya gitu. Jadi masalah kita tuh boleh lah, kita bisa menggunakan segala macam peralatan segala macam, teknik segala macam, fertilizer segala macam. Tapi kalau kita nggak perhatikan, tanaman itu pasti akan kualitasnya akan turun. Jadi kita mesti harus ngawasin, jangan sampai lengah kan itu Pak ya. Betul, Pak. Ya, jadi menurut saya kuncinya itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita boleh punya teman banyak atau sedikit, tapi kita harus perhatikan juga. Pak Greg, definisi bagusnya Pak Greg itu apa sih? Jadi kalau misalnya Pak Greg ke hutan nih ya, milih tanaman gitu, apa yang dipilih dulu Pak Greg? Terus kalau sampai di rumah, yang mau disilang itu diapain dulu sih Pak Greg kalau mau disilang? Terus cara milihnya bagaimana? Yang definisi bagus itu, supaya ini yang lain-lain bisa belajar Pak Greg. Tolong Pak Greg bisa jelaskan, terima kasih. Bagus itu dalam artian bahwa bukan cuma untuk kita saja yang melihat itu Jesse. Jadi banyak orang yang begitu lihat langsung kepincut lah ibaratnya. Kalau kayak kita tuh jadi yang sifatnya di sini lebih umum. So kalau memang bagus cuma untuk ukuran kita saja, itu nanti sulit untuk bisa kemudian masuk ke dalam pasar. Kalau kriteria bagus tadi juga tuh di sini, tentunya membuat orang tuh langsung katakan tertarik untuk kemudian didapatkan. Kan di sini harus kita lihat, terutama warna. Warna itu kalau kemudian tuh lain dari biasanya, itu tentu salah satu di sini juga daya tarik utama. Jadi kita kalau ke hutan juga selalu yang saya lakukan kalau saya selalu ke hutan tuh kita cari kemudian tuh tentu yang warnanya tuh macam-macam. Tadi ada diskusi begini nih, waktu untuk penyerbukan. Ini ngomong Andrew Pak Greg, jangan ngomong lain nih Pak Greg. Nah, pertanyaan saya Pak Greg, kalau di tanaman anthurium, Pak Greg juga mungkin kerjakan tanaman anthurium, itu apakah di dataran tinggi dan dataran rendah, apakah waktu yang paling tepat untuk penyerbukan itu sama atau beda? Pagi atau siang tidak demikian. Tidak. Kapanpun bisa disilang. Tidak ada sebetulnya, oh ini harus pagi, oh harus siang. Yang penting fase ini terjadi bersama. Itu saja. Dan itu yang menjadikan patokan. Jadi saya bilang meskipun pada dasarnya philodendron itu tipe-tipe bunga yang penyerbukannya malam hari, kita bisa melakukan penyerbukan di siang hari. Jadi tidak ada di sini, oh harus begini, harus tidak. Yang paling penting kita punya serbuk, kita punya kemudian itu di sini bunga betina yang bisa difungsikan. Jadi itu saja. Jangan kemudian itu jadi, wah kita nanti nunggu ini, itu tidak seperti itu. Pada dasarnya tanaman itu fleksibel. Jadi itu jadi, ini harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak juga. Kemudian itu hampir semua tanaman itu bisa kita lakukan penyerbukan kapan saja kita punya waktu. Kalau Pak Greg sebagai penyilang ya, saya pernah baca buku Pak Greg itu salah satu penyilang yang diakui dunia. Algoritma apa sih yang di kepala Pak Greg kalau melihat tanaman A dan B terus, nah ini bisa bagus nih. Itu apa tipsnya buat anak-anak kita yang muda-muda di Pak Greg itu? Jadi mana kan kita bingung nih kalau tanam begitu banyak. Anthurium aja yang di sini mungkin ratusan jenis nih Pak Greg. Tapi Pak Greg kalau misalnya melihat 1 dan 2 jadi jantan betinanya itu, apa yang Pak Greg pilih dulu kira-kira? Mana dulu? Cara berpikirnya bagaimana nih? Kita mau lihat cara berpikirnya dulu nih. Yang jelas kemudian itu kan kita ingin menciptakan sesuatu yang baru. Dan kemudian itu paling mungkin kalau kita kombinasikan di sini yang jelas-jelas berbeda. Misalnya katakan kita kepingin cucu orang kulit hitam, ya kulitnya hitam, kemudian itu rambutnya misalnya katakan nggak keriting lah. Nah kita harus kemudian itu cari indukan yang kurang lebih memenuhi kriteria indukan seperti yang ada di dalam pikiran kita. Nah dengan demikian kita nanti bisa menghasilkan di sini kombinasi dan tadi harus kemudian itu ke generasi kedua. Dan kalau kemudian misalnya sifat itu kurang kuat, kita bisa lakukan persilangan balik ke salah satu induknya. Ya. Saya melihat Pak Sabto udah kayak kepengin nanya dari tadi nih. Ayo Mas, silakan tanya Pak Greg Mas. Dari tadi udah kepengin nih. Nah, coba silakan kasih kesempatan nih Mas Sabto. Terima kasih.
Saya mau tanya Pak Greg, ya, kebetulan saya juga suka coba-coba di rumah itu untuk belajar menyilangkan tanaman. Ada beberapa jenis tanaman yang berbeda seperti papi, mulai ada Velvet Moira, ada Daponik, ada Blue Papi yang bersamaan. Karena saya iseng, saya lihat sebentar, lagi berlendir nih, dia butuh serbuk. Saya kasih hari ini serbuk ini. Daponik. Kemudian saya tandain tanggal berapa itu. Biasanya saya santolin Daponik. Besoknya dengan bunga yang sama dia masih berlendir. Kita ada serbuk lagi yang lain. Saya kasih serbuk itu. Jadi saya suka coba-coba gitu. Itu satu Pak. Itu hasil nanti bagaimana? Kira-kira. Tapi sudah ini Pak. Jadi satu tongkol pernah saya serbukin dengan 4 jenis Pak. Ya sering diketawain sama teman-teman yang main ke rumah. Kemudian yang kedua, kalau kita ada anthurium jenisnya anthurium daun Pak ya, terutama seperti contohnya magnificum atau papelaminum, itu kan daunnya berudru ya Pak ya, velvet. Dengan anthurium yang seperti Predator radiatum, Macrolobium ataupun Clenervium itu jenis bunganya berbeda. Kalau yang ini kan bunganya lebih kayak tepung kuning-kuning lebih lembut Pak ya, dibanding dengan yang Predator radiatum atau ini lebih besar. Itu kemungkinan untuk penyilangan dari masing-masingnya itu bisa atau tidak Pak? Yang jelas, yang jelas kemudian begini. Kalau kemudian kita pakai kemudian di sini aneka ragam pollen, itu tidak salah. Dok, belum tentu pollen yang kita pakai yang awal itu bisa di sini maksudnya jadi menghasilkan suatu biji yang kita harapkan. Jadi kita nanti pakai yang lain. Dan itu multiple partner itu di alam itu satu hal biasa karena sebenarnya serangga pindah dari sini ke yang lain sudah itu kan. Jadi justru itulah yang membuat terjadinya keragaman. Itu kalau dia cuma datang ke yang sejenis saja, yang kemudian tukar satu kelompok itu ya kita tidak dapatkan keragaman di alam. Kalau di ternak tidak menjadi masalah, kenapa? Nanti kan yang penting hasil akhirnya kan kita bisa lihat. Hanya ada namanya genetic marker. Genetic marker itu yang membuat kita tahu meskipun kita di sini bisa, saya dulu tidak kena anti, tapi muncul kok yang lain. Ada tesnya. Nah, kita kemudian tuh bisa lihat, kalau itu mungkin puasnya itu mungkin sudah berikan karena kontaminasi. Jadi nggak apa-apa. Selama kemudian di sini katakan tanaman itu bagus, kenapa kita mesti pikirkan atau buang? Malah justru kita dari situ jadi tahu ternyata yang kita mau tuju ini seperti itu, tapi malah justru kita dapatkan tadi pollen yang nyelonong yang membuat justru hasilnya lebih bagus dari apa yang kita harapkan. Karena itu menurut saya sih campur, kenapa salah? Orang nanti bisa dicek kok. Bahwa dulu itu harus seperti itu karena waktu itu orang kan belum tahu mana genetik marker. Ini lelaki banyak nih. Ya, berarti ada pengujiannya ya kalau kayak gitu ya. Tapi bagaimana apalagi sekarang bisa memeriksa DNA dan sebagainya. Nah jadi itu sudah tidak masalah. Yang paling penting jadi, saya sih yang paling penting persilangan itu yang bagus yang jadi biji itu saja. Percuma kita persilangan. Cuma silang-silang jadi. Kotnya banyak tapi mana hasilnya? Hasilnya mana? Yuk boleh punya program sebenarnya mana hasilnya? Mana yang jadi intinya ya Om ya? Mana? Jadi suatu hari saya pernah WA Mia, Pak Greg ya. Ini tolong dikonfirm Pak Greg ya. Ini saya uji nih. Nah kalian kamu diuji nih. Ya. Dan saya tuh begini, ada pertanyaan buat saya mungkin dari tim saya lah gitu. Kalau kita mau hybrid tanaman untuk menghasilkan varigata, betina lah menjadi betinanya. Pollennya diambil dari jantan. Menurut Mia ada teorinya. Siapa namanya Mia? Bauer and Correns. Oke, Bauer and Correns ya. Nanti bisa dicek semuanya yang tertarik untuk breeding varigata. Pak Greg, saya suatu hari ke Thailand ya. Saya lihat tanaman varigata. Kebetulan waktu itu anthurium cukup banyak. Saya iseng tanya Pak Greg. Dia menggunakan teknik yang sama nggak yang disampaikan oleh Mia waktu itu. Ternyata jawabannya beda Mia. Dia bilang dia kawinkan antara varigata cross varigata, tapi hasilnya ada. Nah pertanyaan saya gini aja,
Apakah itu suatu cara yang efektif atau tidak efektif? Walaupun hasilnya ada. Tuh, tolong Pak Greg baca, jawab, nanti Mia boleh kasih tambahan ya. Silakan Pak Greg. Itu sebetulnya sih yang paling penting indukan yang betina itu varigata. Bahwa nanti jantannya mau varigata atau tidak masalah. Greg, jadi ayo. itu saja. Jadinya patokannya harus betina yang varigata. Jadi percuma saja kita diberikan polen yang varigata, kemudian tuh di sini jantannya itu. So, itu hampir tidak berperan apa-apa. Jadi kita mesti tahu bahwa kalau kita pakai di sini sumber jantan, maksudnya di sini polen dari tanaman yang varigata, itu kan ada juga yang tidak varigatanya di situ. Jadi itulah yang nanti justru kemudian itu bisa membuat tanamannya itu nanti bisa hasilnya varigata karena tadi betinanya. Yang penting itu justru betinanya. Nah, jadi itu yang harus jadi patokan utama. Jadi kita kalau punya kemudian di sini betina yang maksud jantannya gabung, itu nggak masalah selama betinanya masih bisa menghasilkan biji. Itu justru yang harus kita jadi incaran untuk beli. Oke, saya jadi genetic rate dari jantan, apakah itu menurun nggak waktu kita kawin jantan varigata? Genetic rate-nya turun nggak? Tentu beberapa sifat turun. Oke, jadi jantan tetap perlu Pak Greg ya, yang bagus ya. Kan kalau seperti itu kan di sini varigata lebih ke arah situ terjadi sitoplasmik atau kemudian itu ada, bukan kemudian itu di sini di material, kemudian itu di sini inti dari kemudian itu di sini inti sel yang kemudian itu di sini ada kaitan dengan langsung dengan seksualitas. Dan sifatnya maternal kalau itu, jadi ibu. Oke, Mia, silakan tambahin tadi pernyataan Bapak. Oh ya benar, itu yang tadi dibilang sitoplasmik, karena kan itu kan DNA kloroplas yang termutasi pada tanaman varigata, DNA kloroplas yang termutasi. Kalau kita result oriented, kalau kita pilih ada polen varigata dan tidak varigata, sedangkan ada tanaman varigata yang reseptif, kau pilih yang mana? Untuk menghasilkan yang paling optimum. Sama, betul-betul sama. Kalau kita lihat dari hukumnya Bauer sama Koritz betul-betul sama. Tidak ada preferensi saya terhadap polen varigata atau non varigata, tapi betinanya memang harus varigata gitu. Oke, Pak Greg, sebelum saya lupa, saya udah tua Pak Greg, banyak lupa. Satu hal tadi sebelum stage yang sekarang, sebelumnya itu ada pembicaraan mengenai yang namanya saya istilahkan dari Pak Greg adalah jumping gene gitu. Karena tadi omongannya mengenai red spider. Red spider itu perkawinan antara magnificum dan papilaminum dan magnificum. Papilaminum dan magnificum. Terus jatuh kenapa ada satu ya atau dua yang tiba-tiba berubah. Cuma ada satu Pak Greg. Tiba-tiba berubah jadi tidak sama dengan dari bapak dan ibunya begitu. Nanti Pak Greg bisa lihat karena ini hari ini adalah hari launchingnya red spider. Andalannya Didi sekarang ini. Tadi Pak Greg boleh lihat. Nah, apakah dalam persilangan itu tiba-tiba terjadi jumping gene itu suatu hal yang bisa diterangkan lebih mudah nih buat kita nih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang jelas itu kan kita mesti lihat dulu begini. Belum tentu juga di situ ada jumping gene, tapi yang jelas kalau itu persilangan antara dua jenis yang jarak genetiknya jauh, bisa terjadi mutasi. Dan berarti mutasi itu bukan karena ada kelainan, karena penyinaran, ada pemakaian di sini chemical atau mutagen yang kemudian sifatnya merusak kemudian di sini kromosom, sehingga kemudian itu terjadi di sini katakan perbedaan. Tapi itu bisa karena memang jenisnya itu memang jarak genetiknya jauh. Jadi kemudian muncullah di sini kemudian tuh ketidakharmonisan yang akhirnya di sini menampilkan tanaman yang berbeda dari masing-masing induk. Nah itu bisa terjadi. Nah kalau yang sebutnya jumping gene atau transposon itu di tanaman yang nantinya kalau kita misalnya biasanya dia kemudian itu kan coraknya misalnya merah kuning, sekarang jadi kemudian itu bisa kelihatan misalnya merah hijauan misalnya juga bisa begitu. Nah itu karena memang dan itu biasanya nggak stabil. Nanti kemudian itu bisa berubah lagi, bisa berubah lagi. Yang membuat seperti misalnya aglonema itu jadi menarik kan itu nanti bisa menghasilkan di sini varian-varian yang memang bisa berbeda dari induknya dan kalau orang itu beruntung itu lebih stabil. Oke, Mas Sabto kan tertarik breeding nih ya. Ada nggak Mas? Ada hal-hal yang waduh ini ada suatu pertanyaan yang selalu menggantung di saya.
ditanyakan ke orang-orang jawabannya beda-beda gitu. Ada nggak? Ini mau ada Pak Greg nih Mas, supaya kita bisa confirm bareng-bareng nih. Silakan. Mungkin satu pertanyaan nyambung tadi tanaman mutasi ya Pak ya. Seandainya kalau dari satu bibitan itu ada yang mutasi dan mungkin itu mutasinya terbaik, kita pelihara sampai besar, kemudian dia berbunga dan kita kembangkan. Apakah bisa sama seperti induk yang mutasi ini? Padahal sebenarnya dengan yang lain ini berbeda. Yang tanam mutasi ini kan kita bibitin. Apakah bisa sama seperti induknya Pak? Itu pertanyaan saya. Kalau itu dari biji ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Tapi kalau itu vegetatif pada dasarnya ya, karena itu kan klonal. Dan arti jadi dia akan sama persis seperti induknya. Kecuali ada mutasi lagi. Itu jadi yang bisa kita jadikan patokan. Ya bagus. Oke, sekarang Mia ada pertanyaan buat Papa nggak? Oke, Pak Greg begini. Ini mestinya saya mau menerjemahkan pernyataan Pak Mas Sabto mengenai keberadaan Anthurium di Indonesia. Tadi kan Pak Sabto bilang, wah orang Amerika, orang Eropa nanya pure enggak gitu kan gitu ya Mas ya. Tapi kenyataan kita di Indonesia, karena Anthurium sudah cukup lama di Indonesia, orang Ciapus mungkin udah mengerjakan 20 tahun yang lalu, Didi udah mengerjakan mungkin 30 tahun yang lalu, mamanya mungkin 40 tahun yang lalu. Itu kan jadi kompleks. Yang ada sekarang kita ini jadi kompleks kan, Pak Greg ya. Nah saya boleh nggak menerjemahkan gini Pak Greg? Bagus, kompleks. Jadi itu udah bisa kita lakukan F1, F2 nya kita malah lebih advance. Karena kita nggak melakukan dari awal, dari spesies kali spesies, tapi udah cukup hybrid. Udah di hybrid oleh orang-orang sebelumnya. Itu advantage atau disadvantage keadaan seperti itu di Indonesia. Menurut Pak Greg bagaimana? Menurut saya sih itu justru berkah. Kalau sudah ada yang menyilakan, itu malah bagus. Masa kemudian itu kita mesti balik lagi ke zaman purba? Kita ini sudah orang modern, sudah berbeda dari induk-induk kita di zaman purba. Bahwa kalau ada orang-orang di sini zaman purba yang ada di sekitar kita, ya silakan saja kalau menjadikan partner pajangan. Kalau menurut saya itu untuk kepentingan tertentu mungkin. Tepuk tangan dulu dong. Jadi menurut saya sih, biarinlah orang-orang itu kan memang maunya pure. Sampai berapa pure, itu kan menurut saya sih otaknya agak terganggu. Mas saja kalau kemudian itu terlalu pure itu nggak bisa dibentuk. Kecuali yang pure betul-betul bagus itu kan intan. Karena cari intan yang besar dan betul-betul pure itu susah. Itu nggak masalah. Si Vivi lah, sorry. Oh, kecil. Jangan lupa bahwa intan yang dibikin lab itu kecil. Meskipun pure tapi kecil. Kecil itu cuma untuk industri. Nah, jadi tetap intan yang dari alam, yang besar, original, yang dicari orang. Oke, Pak Greg, katanya ini durasi Pak Greg. Jadi ini mungkin pertanyaan saya terakhir lah ya. Nanti kita diskusi di bawah aja dengan teman-teman. Gini Pak Greg, ini pernyataan juga. Ya belum bisa kan pernyataan saya lah gitu ya. Saya melihat tadi Pak Sabto bilang, aduh kasihan juga ya petani kalau saya lihat di mana tadi Mas, di Cipanas ya, atau di mana gitu, kok rada sepi katanya, betul ya Mas gitu ya Mas ya. Jadi saya melihat bahwa kita perlu tempat untuk berpijak, untuk melanjutkan lagi perjuangan petani-petani Indonesia untuk menghasilkan income setelah rame-rame 2 tahun lalu Pak Greg gitu. Karena sekarang turun, dan itu kenyataan semua bisa tahu lah, bisa lihat gitu. Apakah kalau komoditas Anthurium itu kita pilih, di mana diversity-nya itu cukup banyak di Indonesia, lalu penyilangannya juga relatif lebih mudah, apakah itu bisa menjadi batu loncatan enggak untuk tanaman yang bisa kita harapkan untuk membantu petani-petani Indonesia untuk mendapatkan income yang lebih baik di kemudian hari? Menurut Pak Greg ini cocok nggak tanaman ini? Menurut saya, coba dijelaskan dari versinya Pak Greg coba. Saya kira kalau kebetulan Anthurium jatuh harganya sekarang sedang murah, justru ini saatnya kita melakukan operasi pasar. Bukan begitu. Cari varian-varian yang di sini beratak, yang kemudian itu dianggap orang sudah nggak ada harga. Nah ini justru kesempatan, momentum. Masa kita apalagi breeder, calon breeder. Kalau tadi kita mulai start pada saat harga tinggi itu kita sama dengan bunuh diri. Itu kemudian itu bagaimana kita kemudian itu bisa maju. Kalau mulainya saja sudah berdarah-darah. Kan tetap untuk besar itu kalau modalnya sedikit hasilnya sedikit.
Nah patokannya tuh gue modal dengkul tapi hasilnya berpikul-pikul. Dan itu Ada kita pantun baru. jadi harus di sini jangan, woi lihat apa-apa cuma pesimis saja. Mana bisa kemajuan itu cuma di tangan orang yang optimis. Orang pesimis sudahlah lebih baik mundur saja sudah itu. Ya. Ini quote yang paling fenomenal nih ya. Yang hadir hari ini, yang ada star yang nanti besok hari Minggu datang untuk kontes, saya bisa klaim itu orang optimis. Ya, saya paling gak suka orang pesimis karena gak akan bisa maju kalau kita pesimis. Kita harus sama-sama untuk optimis. Saya setuju banget dari pertanyaan terakhir dari Pak Greg. Oke, jadi semuanya untuk menyatakan kita optimis, kita tutup. Silakan Bu Fitri Arizona yang menutup, bukan saya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Om Greg, Om Sarto, dan Om Chandra. Teman-teman ya, ini luar biasa closing sesi kedua menyambung dari sesi pertama tadi ya. Terima kasih Pak Sarto, terima kasih. Ada lagi kabar sedikit nggak ada? Ada Om. Oke, kita nanti kapan-kapan berkunjung rame-rame nih ke tempat Mas. Mau dong, boleh dong. Boleh Mas ya, kapan-kapan ya Mas. Mampir ya Mas. Oke, ada lagi nggak acara hari ini? Nobar sih, nobar. Hah? Nonton bareng bola, nobar. Nobar di mana? Di sini. Di mana itunya? Lagi di prepare. Oh lebih fair, gila bener sih bener acara ini pesta nih kita ya. Kita main anturin tuh habis itu main bola. Gak tahu gue di mana. Kalau besok lebih fenomenal lagi. Besok ada apa namanya? Ada DJ. Gak ada hubungan lagi, tapi saya pikir buat senang-senang lagi ya. Kita harus happy, kerja dengan happy. Oke, terima kasih ya semua.